Halo teman-teman semua, mari kita bahas 4 tipe pembeli yang wajib diketahui oleh pedagang dan cara menanganinya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya juga, itu penting sekali. Kemudian boleh di-share juga di media sosial kalau merasa video ini bermanfaat ya, jadi bisa ditonton oleh lebih banyak orang lagi. Oke, setiap pembeli itu memiliki tipe yang berbeda-beda atau karakteristiknya berbeda-beda. Dan kita sebagai pedagang itu harus bisa memahami karakter para pembeli atau pelanggan kita bahkan. Kenapa begitu? Karena dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa memberikan tanggapan yang baik dan juga tepat untuk pembeli tersebut. Juga pelayanannya bisa sesuai dengan yang pembeli kita inginkan. Kalau kita sudah menguasai macam-macam karakter pembeli, maka hal tersebut bisa menjadi acuan untuk kita itu memberikan penawaran dengan cara yang berbeda-beda kepada setiap pembeli berdasarkan karakternya masing-masing. Contohnya seperti ini, ada pembeli yang ingin beli sepatu misalnya, lalu dia lihat-lihat, yang dipertimbangkan adalah kekuatannya misal atau daya tahan sepatunya. Kuat nggak ya kalau ini sepatu saya pakai untuk jogging tiap hari misalnya gitu. Tapi ada juga pembeli yang pertimbangannya berbeda, misalnya memperhatikan kenyamanan. Ini sepatu enak dipakai apa enggak gitu. Ada juga yang mempertimbangkan harganya. Sepatu seperti ini harganya berapa. Nah, itulah yang disebut dengan karakteristik atau tipe pembeli ya teman-teman ya. Nah, kita kupas saja satu-satu ini, apa saja tipe-tipe pembeli yang sering kita jumpai dan bagaimana cara menghandle, menanganinya. Yang pertama adalah pembeli yang memilih berdasarkan kebutuhannya. Nah, perilaku pembeli yang seperti ini adalah jenis yang paling rasional dan juga sekaligus paling umum. Ya, dia akan memilih dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Tips untuk melayani pembeli seperti ini yang bisa dipertimbangkan oleh pelaku usaha atau pedagang seperti kita adalah dengan mementingkan kebutuhan pokok dari si pembeli agar bisa terpenuhi terlebih dahulu gitu ya, dengan dagangan-dagangan yang kita punya, yang teman-teman punya. Jadi kita menawarkan, memberikan apa yang dia butuhkan dulu, kebutuhan pokoknya apa. Kalau semakin sering dia datang, semakin kita memahami apa yang sering dia butuhkan. Nah, itu yang kita sediakan. Kemudian yang kedua, pembeli yang mementingkan kualitas. Nah, biasanya pembeli ini kalau dikasih dikasih beberapa pilihan, dia tidak langsung tanya harga dulu, tapi tanya dulu kualitasnya. Misalnya diberi 3 alternatif, dia akan tanya, ini yang lebih bagus yang mana gitu, yang kualitasnya lebih baik yang mana. Baru setelah itu mungkin bertanya berapa harganya. Seperti itu. Nah, dia lebih menginginkan barang dengan kualitas yang bagus daripada harga yang murah. Nah, untuk pembeli ini cobalah untuk selalu tawarkan barang dengan pertimbangan kualitas setiap kali dia datang membeli. Misalnya seperti ini, kalau yang ini lebih awet Pak, kalau yang ini lebih bagus Bu gitu. Atau kalau yang ini lebih kuat, kalau yang ini biasa saja. Atau ada beberapa pilihan, misalnya pilihan warna ya, yang ini warnanya lebih cantik Bu, atau Pak, seperti itu. Jadi tidak bahas harga dulu, tapi tonjolkan dulu kualitasnya. Itu yang sedang dia cari, karena seperti itu kan. Nah, kalau misal kita salah sebut, yang ini saja, ini lebih murah, nanti dia malah bisa ragu, lebih murah kualitasnya seperti apa, sedangkan dia adalah tipe pembeli yang mementingkan kualitas. Nah, kemudian yang ketiga, ini pembeli yang mengutamakan merek atau kita sering menyebut fanatik merek gitu ya. Nah, merek ini selain mempermudah pembeli mencari barang yang mereka inginkan, secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa barang ini mempunyai kualitas maupun rentang harga yang sesuai dengan harapan si pembeli ini. Nah, untuk pembeli model ini tentunya kita harus memberikan barang dengan merek yang dia inginkan. Kalau dia datang mau beli barang merek A, ya kita berikan yang merek A. Baru setelah itu mungkin merek A kan ada tipenya banyak, baru kita berikan dia pilihan. Karena pertimbangan pertama atau utamanya adalah merek. Nah, tapi kalau
teman-teman kebetulan tidak punya barang dengan merek itu bagaimana? Nah, ini teman-teman bisa coba tawarkan barang yang kurang lebih sama baik dari segi harga maupun dari segi kualitas. Itu ya, rentang harganya kira-kira sama, sekitaran kelas-kelas segitu yang dia mau. Kemudian kualitasnya juga yang hampir-hampir sama. Itu bisa dicoba dulu. Kemudian sampaikan ke pembeli tipe ini bahwa barang merek ini meskipun mereknya berbeda tapi setara atau mungkin sama bagusnya gitu ya dengan merek yang dia cari, yang selama ini dia percaya. Dan juga harganya relatif sama lah. Misalnya yang satu harga 1 jutaan ya ini 1.200.000 atau mungkin 1.100.000 seperti itu. Nah, sebagai contoh, misal pembeli ini mau cari mesin cuci, dia sebutkan mereknya atau Samsung, Pak, saya mau cari mesin cuci yang Samsung. Nah, sedangkan teman-teman kebetulan tidak punya barang itu ya, nggak jual atau mungkin sedang kosong. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk memberikan pilihan merek yang setara dan sama terkenalnya. Misal kalau Samsung itu kita hampir semua tahu ya, merek yang hampir sama itu kualitasnya adalah LG. Nah, kalau LG dan Samsung itu memang hampir mirip baik dari kualitas maupun harga, bahkan bentuk modelnya itu sekilas hampir sama. Dan juga sama-sama made in Korea ya, LG dan Samsung itu kan sama-sama dari Korea, yaitu sebagai contoh seperti itu. Nah, kalau dia tetap menolak bagaimana? Ya setidaknya kita semua, saya, teman-teman sudah berusaha membantu pembeli ini untuk mempertimbangkan solusi lain ketika merek yang dia inginkan tidak ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini pembeli yang pertimbangan utamanya adalah harga. Nah, pembeli ini biasanya sangat memperhitungkan seberapa besar manfaat yang dia peroleh dibandingkan dengan uang yang dia keluarkan. Seperti itu. Rajin menawar juga. Itu. Kemudian kalau diberi alternatif 1, 2, 3, dia cari dulu ini dari 3 ini yang paling murah mana. Itu baru dia tanya yang lain. Nah, yang murah ini, kemudian di atasnya ini, baru dia pertimbangkan misalnya modelnya, warnanya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Nah, cara teman-teman untuk menghadapi pembeli model seperti ini, tentu saja memberikan alternatif harga yang murah atau memberikan rentang harga yang sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, kita sampaikan bahwa barang-barang yang dengan harga murah ini pun punya keunggulan. Karena setiap barang itu selain kelemahan tentu punya keunggulan ya. Keunggulannya selain harganya murah, misalnya dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu teman-teman, era HP Cina yang belum Android ya. Kalau sekarang sih sudah banyak. Kalau dulu kan HP Cina itu sangat murah ya harganya ya. Tapi juga sebenarnya nggak awet ya. Tapi kenapa banyak orang beli? Karena fiturnya banyak teman-teman. Ada TV ya, ingat nggak? Ada HP, ada TV-nya, itu cuma HP Cina. Kalau dulu zaman Nokia dan Samsung itu udah ada TV-nya. Kemudian juga double SIM card. Ya, sekarang semua HP mengikuti double SIM card. Itu diawali oleh HP Cina yang harganya murah. Nah, itu meskipun murah, mereka mempertimbangkan harga yang murah. Setelah mendapatkan rentang harga yang mereka inginkan, baru kita kasih tahu. Meskipun murah ini, misalnya kayak HP Cina itu tadi, ini murah tapi SIM card-nya bisa 2. Ada TV analog dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan barang-barang yang teman-teman jual. Kan kita pedagang kan banyak ya jualannya ya. Ada yang pedagang elektronik, ada yang jual sembako, ada yang bahkan makanan. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan kondisi dan situasi yang ada di tempat teman-teman sendiri. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.